Kita nggak bisa berburuk sangka, ternyata orang-orang yang awalnya membeli jadi mendukung, karena memang ketidaktahuan mereka menangkarkan burung. Kita juga bisa melepas liarkan burung-burung ini di habitat liarnya. Itu sih apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan itu kembali lagi balik lagi baiknya ke kita juga. Halo teman-teman, nama saya Bowo dari BDB Channel Indonesia. Ini saya di sini apa ya, kalau dibilang penghobi aja sih. Jadi lebih banyak mengurusi aviari aja. Jadi aviari BDB Channel Indonesia itu saya jelaskan dulu. Pertama, memang fungsinya itu untuk ini ya, untuk shelter. Shelter itu untuk menampung burung-burung yang terjebak di ombyokan, di pasar burung. Terutama waktu pandemi dulu, pertama-tama pandemi itu banyak burung yang terlantar, banyak burung yang terjebak di perdagangan. Akhirnya kita selamatkan, kita rescue, kita tampung di sini. Jadi kita karantina, kita jodohkan di sini. Jadi ini tempat penampungan sementara untuk burung-burung ini sebelum kita lepas liarkan kembali di habitat liarnya. Tapi sebelum itu kita bisa amati di sini burungnya, kita jodohkan, kita pelajarin di sini sebagai perpustakaan hidup. Jadi memang itu tujuannya. Kita bisa menggali literatur di sini seputar burung-burung yang memang jarang kita dapatkan literaturnya. Jadi kita bisa memahami burung-burung itu, kita bisa tahu seperti apa pola perilakunya, pola pengembangbiakannya, biar bisa kita ada guide ya. Suatu saat burung ini kalau diperlukan untuk dikembangbiakan atau kritis di alam liarnya, kita sudah punya literatur sendiri, pegangan sendiri untuk coba kita kembang biakan. Di sini juga di aviari kita ini sudah ada beberapa yang berhasil berkembang biak, ada juga yang belum. Dan tujuannya itu memang untuk kita lepas liarkan di habitatnya. Nah, banyak juga yang sudah kita rilis di alam. Itu sih tujuannya. Tujuannya lebih ke arah konservasi ya, untuk pelestarian. Karena di aviari ini memang benar-benar non komersil, jadi total untuk konservasi 100%. Itu aja sih. Untuk luasan dan besaran itu di sini nggak terlalu besar ya. Ini sononya panjangnya sekitar 17, ke atasnya 7,5 ini. Jadi memang konsepnya memang kita jadikan hutan belantara, ekosistem yang menyerupai di habitat liarnya, bukan taman ya. Jadi fungsinya, kita ambil fungsinya di sini. Kalau bilang teman-teman juga ini banyak yang nanya juga, berapa sih besaran, berapa sih luasnya. Semakin luas semakin bagus. Tapi yang jelas aviari itu harus ada memenuhi 3 unsur di dalamnya. Ada ekosistem buatan, jadi ekosistem yang dibikin menyerupai di habitat liarnya, vegetasi, dan tumbuhan-tumbuhan ini yang bikin burung-burung bisa beradaptasi. Yang kedua adalah ada air mengalir, jadi memang ada sumber mata air sebagai pusat ekosistem di sini. Terus yang ketiga itu sinar matahari, jadi ada asupan sinar matahari yang memungkinkan burung-burung untuk mandi kapan aja, berjemur kapan aja, sesuai yang mereka mau, jadi mereka bisa sehat. Itu aja sih harapannya, lebih ke animal welfare ya. Di sini pernah sekitar 200 atau 100 pasang dari jenis burung yang berbeda-beda dari seluruh Indonesia yang kita rescue di sini. Tapi untuk burung-burung Jawa, burung-burung lokal ya, kita sudah rilis di habitat liarnya. Jadi untuk perilisan memang harus sesuai dengan habitat si burung itu. Jadi kita mampunya masih burung-burung Jawa, makanya burung-burung ini, burung-burung yang dari Jawa sudah kita rilis di habitatnya. Yang tinggal di sini mungkin burung-burung yang dari Papua, dari Sumatera, dari Kalimantan, yang memang keterbatasan kita untuk merilis. Makanya kita tahan dulu di sini. Nah, ini buat teman-teman yang mungkin yang punya komunitas, yang punya program-program untuk pelepas liaran burung-burung kembali di habitatnya, bisa kerjasama dengan kita. Nanti kita berikan burungnya, kita bikin pelestarian kembali ke alam liarnya. Mungkin bisa di Sumatera, kalau burung-burung Sumatera, bisa di Kalimantan, kalau burung-burung Kalimantan.
tujuan kita untuk bikin aviari ini sebenarnya bukan untuk apa ya, untuk ngajarin. Kita itu setidaknya membuat inspirasi, referensi buat teman-teman semuanya. Yuk kita coba melestarikan burung-burung di Indonesia. Jadi nggak mengeksploitasi secara berlebihan burung-burung di alam liarnya. Mulai untuk menangkarkan burung-burung. Terus kalau mau membeli burung ya belilah burung-burung hasil penangkaran. Mengajak teman-teman untuk menangkarkan, jadi khusus untuk pelestarian. Dan efeknya apa? Kita dari sini memang tujuannya tadi ada perpustakaan hidup, kita pelajarin burung-burungnya, kita kasih edukasi ke teman-teman satu spesies per spesies. Oh, burung ini ternyata nggak bunyi kalau memelihara, jadi pemeliharanya percuma, menghabiskan banyak waktu. Karena memang di alamnya sendiri nggak bunyi. Rata-rata teman-teman itu beli burung karena penasaran terhadap burungnya. Jadi asal beli burungnya suaranya kayak gimana sih gitu loh. Jadi melalui BDB Channel, melalui aviari ini kita edukasi teman-teman terus. Oh, burung ini nggak rekomendasi, burung ini dilindungi, burung ini memang jangan dibeli karena memang nggak recommended kayak gitu. Jadi teman-teman semakin teredukasi, memahami burung apa ini ternyata burungnya nggak laku. Makanya burungnya nggak ada yang beli, di pasar burung juga nggak ada yang beli. Nah, dari pasar, dari pengepulnya akhirnya nggak mau nampung, dan dari pemikatnya sendiri akhirnya nggak membawa burung ini pulang. Jadi memang burung ini akhirnya satu spesies berhasil terselamatkan. Itu sih, jadi edukasinya mulai dari bawah sampai ke arah. Jadi dari akar dulu. Itu sih. Kalau impact dari aviari ini alhamdulillah luar biasa ya. Jadi memang dari dulu awalnya kita bikin aviari itu apa, orang-orang belum pada tahu, teman-teman belum pada ngeh aviari itu apa sih. Bahkan saya untuk mengupload video aja bingung mencari kata pengganti aviari itu apa yang orang-orang tahu. Ada yang kandang gede, kandang raksasa, dan lain-lain. Tapi sekarang justru aviari itu booming. Tapi biar booming itu nggak berbanding terbalik, ya kita coba edukasi terus. Misalnya ya memang benar-benar burung ini kita sesuaikan. Tujuan kita pertama sebelum pelestarian adalah animal welfare dulu, kesejahteraan burungnya. Jadi memang burungnya bisa sejahtera dulu, minimal bisa bebas. Kalau dipelihara jangan di kandang sempit dan dirawat dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih. Karena memang di aviari ini sekarang 90% bahkan hampir 100% itu hasil libahan, dan hasil rescue udah nggak ada ya. Udah kita rilis rata-rata hasil libahan. Apalagi belakangan ini juga karena ada PPKM, terus ada yang udah malas untuk melihara, ngerawatnya, akhirnya mau dilepas liarkan. Daripada itu kejadian, kita kan nggak boleh melepas liarkan burung-burung di luar habitatnya. Misalkan punya burung dari Sumatera, terus bosan dilepas liarkan di Jawa, itu nggak boleh. Makanya banyak yang dihibahkan ke kita. Bahkan ada cerita menghibahkan burung nuri kepala hitam, itu dilindungi ya. Jadi dihibahkan ke kita karena yang punya itu terpapar COVID. Makanya karena keterbatasan waktu daripada mati akhirnya dihibahkan gitu. Jadi sebenarnya burung-burung di sini itu amanah dari teman-teman semuanya. Kita nggak pernah yang namanya beli, kita nggak pernah ngambil burung dari mana gitu. Itu semua ini hasil libahan kalau di sini. Kalau udah rescue, ya kalau yang rescue itu sudah hampir seluruhnya kita rilis. Kalau untuk peran pemerintah selama ini belum ada ya, karena kita memang tergerak untuk ini aja, memberikan aksi nyata, setidaknya dari masing-masing ya. Ini langkah kita, meskipun ini di tempat yang sederhana, cuma di pinggir rumah dengan ukuran yang sederhana, setidaknya kita bisa berbuat satu langkah untuk menjadikan ini sumber inspirasi. Karena awalnya ini aviari ini adalah edukasi dari samping rumah, dan ternyata hashtag itu yang kita gaungkan, semakin banyak yang mengetahui dan akhirnya viral, booming, akhirnya teman-teman banyak yang teredukasi. Nah, itu harapan kita sudah dapat di situ. Tapi belum ada bantuan apa-apa dari pemerintah, belum ada agenda apapun, belum ada kerjasama apapun dengan pemerintah atau dengan pihak-pihak lain. Ini murni dari teman-teman kita, di subscriber kita. Jadi memang kita di komunitas kita aja.
kesulitannya sebenarnya nggak ada, karena kita menganggapnya ini sebagai hobi ya. Jadi sekaligus kita menikmati juga gitu. Jadi burung-burung di sini selain kita juga membuat burung ini, menyelamatkan burung ini, kita juga menikmati juga. Jadi burung-burung ini bisa tetap lestari, bisa terbantu, kita juga bisa menikmati. Jadi kalau sudah hobi itu nggak ada, kalau kata berat itu nggak ada. Jadi kita enjoy aja. Paling untuk pakannya ya, karena dengan burung sedemikian besar kita mandiri, nggak ada bantuan dari pihak manapun, ya udah kita pakannya aja paling. Karena di aviari itu pakannya harus menyesuaikan dengan di habitat liarnya, kayak jangkrik, ulat itu kita sesuaikan dengan habitat liarnya. Buah-buahan juga, dengan semakin banyaknya burung yang ditampung di sini, kapasitasnya makanan alaminya juga banyak, dan itu perlu cost yang luar biasa untuk kami sekelas ya individu-individu yang memang tergerak untuk memulai ini gitu. Di sini ini sekarang ya di aviari kita ini tinggal beberapa aja. Ini mungkin dari yang burung-burung yang dari luar Jawa aja. Kebetulan di sini tinggal burung-burung Papua. Burung Papua ada burung blueface. Blueface itu burung minum muka biru ya. Terus ada burung cucat timor atau cikukua tanduk. Ada burung anis macan atau anis Nusa Tenggara. Ada burung cucak kerinci dari Gunung Kerinci. Dan banyak lagi lah di sini. Tapi semuanya di luar Jawa ya, dari luar Jawa yang kita punya keterbatasan untuk merilis. Makanya ya udah kita keep dulu di sini. Kita jodohkan gitu. Sementara memang yang beberapa belum dapat jodohannya, karena memang benar-benar kita nggak beli, kita nggak ini, kita mengandalkan hasil rescue aja dari teman-teman semuanya. Itu sih. Aviari ini baru kita bikin tuh setahun yang lalu sebenarnya. Usianya baru setahun yang lalu. Tepatnya bulan Februari 2020 di awal pandemi ya. Sekitar bulan Maret itu jadi kita bikin juga seadanya. Kita tampung karena melihat realita di lapangan yang burung-burung banyak yang terlantar kayak gitu, kita tampung di sini. Jadi kalau burung-burung semuanya menarik ya, burung-burung ini punya cerita masing-masing. Karena pas kita rescue itu burungnya kondisinya mengenaskan, terus ya sudah hampir mati bahkan, karena banyak juga yang nggak tertolong sebenarnya ketika kita karantina itu. Tapi kalau yang sudah berhasil, burung itu seperti tahu kita ngasih kesempatan kedua mereka untuk hidup. Makanya di sini burung-burung itu bisa beradaptasi di sini dan apa ya, bonding gitu loh. Jadi mereka tahu siapa yang menyelamatkan. Jadi jinak semua ke saya gitu. Jadi itu sih cerita menariknya di sini ya. Jadi kita lebih mudah di sini memahami burung-burung, dan di sini akhirnya burung-burung saya kasih nama, jadi tahu sejarah. Setiap burung pasti punya sejarahnya masing-masing di sini. Gitu. Burung itu gini loh, burung yang kita rescue itu banyak karena memang kita bawa dari kios-kios burung, di pasar burung itu kita bawa tuh sebagian juga udah mati sebenarnya. Jadi banyak juga yang nggak selamat. Dan di sini kalau yang selamat, udah kondisinya mengenaskan. Makanya nggak pernah kita launch karena itu nanti timbul pro kontra ya. Karena memang kondisinya menyakitkan. Kita untuk mentreatment burung itu nggak semudah yang dibayangkan ya. Jadi bulunya habis, itu bondol-bondol dan mau mati, bahkan terluka, kakinya patah gitu. Terus ekornya nggak numbuh. Kita treatment pelan-pelan, kita rawat pelan-pelan sebelum akhirnya sembuh. Dan tingkat kesembuhannya juga macam-macam ya. Ada yang 2 minggu, sebulan, bahkan ada yang 6 bulan baru bisa recovery di sini gitu. Jadi awal kita bikin aviari itu kan memang belum banyak yang tahu ya. Mungkin dari awalnya karena belum pada aware, belum paham apa sih itu aviari, terus apa sih fungsi aviari kita. Makanya dulu banyak juga, jadi banyak yang bully, banyak yang omongan-omongan miring gitu. Tapi setelah kita tunjukkan, oh seperti ini loh. Ternyata memang ini fungsinya untuk mengkarantina burung-burung, tempat singgah lah istilahnya. Tempat singgah burung-burung itu sebelum kita lepas liarkan kembali di habitatnya. Dan ternyata kita nggak bisa berburuk sangka. Ternyata orang-orang yang awalnya membuli jadi mendukung karena memang ketidaktahuan mereka. Setelah kita jelaskan, banyak yang teman-teman yang awalnya garis keras ya, pembuli garis keras, akhirnya justru bergabung dan justru jadi
pendukung kita nomor satu gitu, rata-rata kayak gitu, karena memang ini fungsinya untuk pelestarian. Kenapa sih burung dikandangkan? Begitu. Tapi kan realitanya burung-burung memang itik, burung terjebak di perdagangan yang kita selamatkan di sini. Dan yuk, siapa aja kita terbuka untuk kalau mau bikin program pelepas liaran, silahkan. Makanya kalau dulu ada pertentangan ya kita buka, kita datang dengan tangan terbuka, silahkan. Kalau mau dirilis, kalau mau daripada cuman sekedar kita ini ya, kita prihatin, kita cuman burung harusnya ada di alam. Iya, idealnya burung ada di alam. Tapi kenyataannya, realitanya burung ini sudah ada di sini, sudah ada di perdagangan, sudah ditangkap. Nah, kita mau apain? Kita cuma ngelihat doang, atau kita berbuat satu langkah untuk menyelamatkan mereka, gitu loh. Kita ngelihat burung-burung itu terjebak di pasar burung, di obyokan, itu sebenarnya sedih ya. Kenapa? Burung itu ditangkap, terus diperdagangkan. Itu sebenarnya kita nggak menyalahkan para pedagangnya, karena mereka mencari makan buat anak istrinya. Alasan ekonomi ya. Jadi alangkah baiknya ketika burung itu sudah ditangkap mau diperdagangkan itu dirawat dengan sebaik-baiknya, jadi itu loh. Jadi burungnya kondisinya bagus, terawat. Kalau dijual pun mungkin harganya mahal, lebih mahal daripada sekedar burung yang udah rusak bulunya, udah dicampur baur nggak jelas, akhirnya mati, kan rugi sendiri. Jadi burung itu udah ditangkap di habitat liarnya, dijual dengan harga murah, nggak laku pun akhirnya mati. Jadi sedih juga. Makanya itulah kita bawa burung ini, kita rescue, kita selamatkan burung ini, gitu sih. Jadi emang perasaannya itu kalau kita udah menyelamatkan burung-burung memang karena kita tergerak dari hati dan dari hobi juga, makanya ya kita senang aja. Basicnya kalau saya itu breeder ya, sebelum bikin aviari ini memang breeder. Kita mengembangbiakan burung-burung untuk tujuan ekonomi. Jadi memang satu langkah yang lebih maju ya kita akhirnya bikin untuk konservasi, jadi balance untuk ekonomi dan untuk konservasi. Jadi untuk ekonomi itu ada murai batu, ada cucak rawa, pokoknya memilih nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dijual ya kita breeding di situ. Nah disitulah mulanya. Jadi semakin kita berbuat sesuatu, kalau kita seorang breeder itu kita kan berurusan dengan nyawa ya. Jadi kalau penangkar burung itu menjodohkan itu susah, jodoh belum tentu bertelur belum tentu netes belum tentu hidup, gitu loh. Makanya kalau kita berbuat sesuatu di sini, kita berbuat dengan burung-burung yang kita selamatkan, kita rilis lagi di habitat. Nah setidaknya ini aura positifnya balik lagi ke kita. Jadi keberuntungan setidaknya masih ada di kita. Banyak burung-burung yang lancar istilahnya karena kita udah berbuat baik, jadi impactnya baik juga. Kita menangkarkan burung, kita juga bisa melepas liarkan burung-burung ini di habitat liarnya. Itu sih apa yang kita lakukan, kebaikan itu kembali lagi balik lagi baiknya ke kita juga. Ya teman-teman, buat teman-teman juga yang pengen bikin aviari atau ikut melestarikan burung-burung, yuk kita bikin satu langkah untuk melestarikan burung-burung itu. Jadi setidaknya kita bisa banyak program-program yang dimulai dari masing-masing. Sebabnya bikin daerah yang ramah burung itu bagus. Terus melepas liarkan burung-burung di sekitar rumah, burung-burung lokal itu juga bagus, restocking ya. Tapi dijaga juga dengan peraturan-peraturan desa, peraturan daerah, itu juga bagus juga. Tapi kalau yang pengen untuk menangkarkan burung ya belajar untuk menangkarkan. Alasannya bisa faktor ekonomi, bisa faktor konservasi atau pelestarian, itu bisa di blend juga, bisa di mix untuk pelestarian dan juga sekaligus untuk nilai ekonominya, itu bagus juga. Untuk aviari pun sebenarnya ada dua fungsi ekonomi dan fungsi konservasi tadi. Kalau memang bikin konservasi yang menghasilkan nilai ekonomis bisa juga. Jadi silakan, asal bikin aviari itu nggak perlu luas, nggak perlu yang gede atau mewah. Yang penting bikin aviari itu memenuhi unsur-unsur yang di dalamnya yang saya sebutkan tadi. Ada ekosistem buatan, ada air mengalir sebagai pusat ekosistem, ada sinar matahari yang membantu burung-burung itu untuk bisa mencapai performa maksimal. Itu aja sih. Jadi memang membuat burung-burung itu lebih layak menyerupai di habitat liarnya itu. Jadi memang fungsinya ada dua ya, fungsi pelestarian dan fungsi ekonomi. Silakan buat teman-teman yang pengen bikin ya silakan.
Oke, terima kasih buat teman-teman dari Kisah Tanpa Batas ya, di channel YouTube Kisah Tanpa Batas. Teman-teman bisa subscribe, silakan di subscribe, like dan share, dan juga di BDP Channel Indonesia. Tentunya silakan teman-teman yang ingin belajar aviari, ingin tahu seluk-beluk seputar aviari dan pelestarian, silakan juga mampir ke BDP Channel Indonesia. Oke teman-teman.